Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran informatika. Saya percaya bahwa kalian semua diberikan kesehatan, diberikan semangat, diberikan kekuatan, dan terus berupaya untuk menjadi lebih baik. Saya percaya bahwa kalian pasti bisa melakukan yang terbaik untuk hari ini. Baik anak-anakku, kita akan belajar kembali. Kita akan meneruskan materi dari minggu yang lalu. Kita telah belajar tentang secara perkembangan komputer. Dan hari ini kita akan belajar tentang dampak positif dan negatif internet bagi umat manusia. Ternyata hal-hal yang memudahkan kita, internet itu adalah yang memudahkan kita, memiliki dampak, baik itu dampak secara positif maupun negatif, akan kita bahas pada hari ini. Kalian siap? Terus simak dan terus pahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi internet itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di zaman yang semakin canggih ini, semua hal bisa ditemukan di internet. Meskipun tidak semua bisa melalui internet, tetapi banyak juga hal-hal yang pada awalnya hanya bisa dijumpai secara langsung. Ini sudah bisa dijumpai melewati internet. Anak-anakku, maka internet dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, terutama pada masa-masa yang telah kita lalui. Tahun yang lalu di masa pandemi, akan anak-anak 2 tahun tidak boleh berada di lingkungan sekolah dan belajar di rumahnya masing-masing. Dan internet ini sangat-sangat bermanfaat dalam pembelajaran. Banyak pekerjaan sekolah, pekerjaan kantoran, ataupun tugas-tugas kuliah, dan segala sesuatu yang dikerjakan dapat dialihkan menjadi hal yang mudah dikerjakan dengan jarak jauh melalui internet. Anak-anakku, ini adalah akibat dari perkembangan zaman yang memiliki dampak. Oleh sebab itu, kita akan bahas nanti dampak negatif dan dampak positif. Tapi nanti kita akan bahas terlebih dahulu dampak positifnya. Sebagai pengguna internet, kita harus tahu ini. Karena apa? Dengan mengetahui, maka kita akan bijaksana menggunakan internet di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu menguntungkan? Apakah itu merugikan? Jadi tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari bagian ini atau topik ini, anak-anak harus bijaksana dalam menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan bahas dampak positif. Meskipun banyak sekali dampak negatif dari penggunaan internet, banyak pula dampak positif dari internet. Adapun dampak positif dari penggunaan internet itu adalah, yang pertama adalah mudah di dalam komunikasi. Saya percaya anak-anak sudah merasakan ini. Internet mampu menyambungkan satu daerah ke daerah lain, meskipun jaraknya sangat jauh. Ini adalah satu keuntungan yang didapat dari internet. Melalui internet, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat lain, berbeda kota, berbeda pulau, bahkan negara. Berbagai fasilitas internet seperti email, kita bisa chatting, kita bisa vCall, kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang jaraknya sangat jauh hanya dengan menggunakan internet.
Yang kedua adalah mudah mencari informasi. Hampir semua informasi dapat dicari melalui internet. Ini akan memudahkan pekerjaan di dalam bekerja dan siswa dalam belajar. Informasi yang dikemas di internet juga beragam. Mungkin mulai dari tulisan, foto, sampai dengan video. Semua bisa dicari dan digunakan sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Yang ketiga adalah, keuntungan yang ketiga adalah mudah transaksi bisnis. Di era digital ini banyak pekerjaan yang dialihkan melalui internet. Salah satunya adalah bisnis. Saat ini, banyak bisnis dari berbagai bidang yang berjalan melalui internet. Oleh karena itu, transaksi bisnis akan semakin mudah dan menguntungkan bagi pengusaha maupun pelaku bisnis. Apabila kamu merupakan seorang pembisnis UKM umpamanya, yang saat ini masih kebingungan untuk memasarkan produknya melalui internet, kita dapat melakukan berbagai cara promosi yang efektif menyesuaikan dengan produk yang kita tawarkan. Yang keempat, komunikasi tidak terbatas. Selain tidak mengenal jarak, komunikasi melalui internet juga tidak mengenal waktu. Tidak ada batasan khusus dalam berkomunikasi menggunakan internet. Ini akan sangat berguna bagi orang-orang yang selalu membutuhkan komunikasi di dalam melakukan kegiatan kehidupannya sehari-hari. Yang kelima adalah mudah bekerja jarak jauh. Tren bekerja jarak jauh sebenarnya tidak hanya karena masa pandemi saja. Sebelumnya sudah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak yang jauh atau tidak perlu datang ke kantor. Ini semua adalah kecanggihan dari internet. Internet memudahkan para pekerja yang bekerja dengan sistem remote. Kemudian yang keenam adalah banyak layanan umum, termasuk layanan pemerintah. Sebelumnya layanan-layanan umum hanya bisa dinikmati ketika berkunjung langsung. Namun sekarang sudah jauh berbeda. Kita bisa menikmati layanan umum secara online, termasuk layanan yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya seperti layanan-layanan pembayaran pajak, seperti layanan-layanan perbankan, seperti layanan tentang kependudukan. Di dalam aplikasi-aplikasi yang telah disediakan, kita bisa memaksimalkan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah. Yang ketujuh adalah banyak konten untuk hiburan. Ketika kita sedang merasa jenuh, kita sedang merasa capek, saya percaya bahwa, pasti kita membutuhkan hiburan. Internet sangat membantu dalam hal ini. Kita bisa menemukan berbagai konten menarik yang menghibur. Contohnya seperti konten YouTube. Konten YouTube saja itu banyak sekali konten-konten hiburan. Misalnya lagu-lagu baru, lagu-lagu terpopuler, baik mulai dari keroncong, dangdut, koplo, dan banyak hal lagi. Konten-konten lawak, dan sebagainya. YouTube menjanjikan banyak video yang bisa dinikmati oleh penikmat internet. Jadi video-video yang diupload itu banyakkan orang bisa merasakan mereka terhibur dengan konten-konten yang ada. Kemudian yang ke-8 adalah mengenal budaya baru. Berkat hadirnya internet, kita bisa mengenal budaya-budaya baru. Melihat perkembangan dari budaya lain selain negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun hal yang tidak kalah penting lainnya adalah melalui internet, orang-orang bisa mengenalkan budaya Indonesia di seluruh dunia. Yang ke-9 adalah mendapatkan informasi terkini
Internet adalah tempat tercepat dalam penyebaran informasi, terutama informasi terkini. Banyak media khusus yang menyebarkan informasi berupa berita terkini. Informasi ini sangat berguna untuk melihat situasi yang ada di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia. Yang ke-10 adalah tempat untuk menghasilkan karya. Berkat hadirnya internet, banyak orang yang mulai berkarya. Jika awalnya mereka tidak memiliki wadah untuk berkarya, mereka bisa menghasilkan karya melalui internet. Karya-karya itu banyak sekali dan beragam sekali. Bisa berupa tulisan, bisa berupa foto, bisa berupa video, dan lain sebagainya. Yang ke-11 adalah mendapatkan kenalan baru. Internet yang tidak memiliki batas waktu dan tempat sangat memungkinkan kita untuk mendapatkan banyak kenalan baru. Salah satu contohnya adalah penggemar musik. Salah satu genre musik akan menjadi satu. Di sana mereka akan saling kenal. Kita juga bisa menggunakan Facebook untuk saling kenalan satu sama lain, sehingga mereka bisa dipertemukan untuk menjalin persahabatan. Demikian yang Bapak sampaikan tentang keuntungan, kelebihan, sisi positif dari internet. Ada 11 hal. Kiranya ini akan menjadikan tambahan pengetahuan buat kalian semua. Dan nanti ada tugas dalam hal ini. Silakan nanti kalian bisa mendalami lebih dalam tentang materi ini. Dan kita akan membahas sisi negatif dari internet di sesi berikutnya. Selamat belajar, selamat menjalankan tugas, tetap semangat, tetap terus belajar untuk masa depan kalian. Bapak percaya kalian pasti bisa dan pasti sukses. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.